Pemirsa, heboh video asusila 20 detik yang diduga menjadikan isu perselingkuhan Natalie Holscher dan manajernya Panji Komara semakin ramai diperbincangkan. Istri Sule yang kini tengah berbadan dua itu akhirnya angkat bicara melalui media sosialnya, sebab ia mengaku tak menyebarkan video itu, melainkan orang lain. Assalamualaikum, ini yang lagi rame 20 detik, videonya mana? Ditunggu loh. Aku kasih waktu lama banget loh, seminggu atau 2 minggu gak apa-apa. Paling kesebarnya itu video-video di masa laluku, video pakai bikini, dan itu juga sudah pernah ada di vlog aku yang dulu gitu. Yang nyebarin juga bukan aku tapi kalian, jadi amal ibadah aku ditambah lagi sama Allah. Terima kasih banyak. Di sini aku nggak ada marah sama sekali. Paling lucu aja nyebarin hoax tapi buktinya nggak ada. Mentalnya jangan mental kering dong bosku. Dalam keterangan singkatnya itu, Natalie mengungkapkan jika video yang tengah ramai di media sosial termasuk masa lalunya, dan ia juga mengaku tak ada video asusila seperti yang dijadikan isu perselingkuhan. Natalie bahkan menantang netizen yang ingin menyebarkan video syur itu, sebab ia juga penasaran seperti apa video yang akan disebarkan itu. Tunggu dulu, jangan sampai nanti gimana-gimana, kan ini udah jadi makanan publik gimana, ya kan? Seperti itu. Ya. Sementara itu, rona duka terlihat jelas di wajah aktor senior Mark Sungkar, sebab ia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU 2 tahun 6 bulan penjara terkait kasus dugaan korupsi dana olahraga triathlon. JPU menyatakan bahwa Mark Sungkar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dianggap wajar jika dituntut hukuman yang sesuai. Mark yang mendengar itu merasa kaget dan kecewa. Ya, Pak Mark sendiri tentunya sedikit kecewa ya, karena yang bersangkutan itu kan dari sejak semula, kalau Anda menyimak persidangan awal itu, sangat berkeyakinan bahwa dia itu tidak pernah melakukan satu penyelewengan apapun sekaitan dengan sangkaan ataupun dakwaan sebagaimana yang didakwa oleh JPU. Pak Mark itu hakul yakin sampai dengan detik ini tidak pernah merasa sedikit pun bersalah, mengambil 1 rupiah pun tidak pernah, gitu ya. Jadi kalaupun misalkan di sana sini terdapat kekurangan mungkin administratif gitu, jadi masuk pada ranah pertanggungjawaban yang memang harus diperbaiki secara administratif, bukan diperbaiki secara pidana gitu ya, atau harus dilakukan dengan tuntutan yang sifatnya ultimum remedium gitu. Jadi instrumental pidana ini yang sesuatu yang sangat mengecewakan sebenarnya, karena perkara ini bukan perkara apa-apanya gitu loh. Tidak ada juga tindak pidana korupsi di situ gitu. Kalaupun terjadi persoalan tertib pengelolaan anggaran dan seterusnya, mungkin lebih ke administratif sebenarnya. Kenapa? Ada yang belum siap JPU-nya ya. Kita tunggu besok insya Allah. Ya. Lagi kurang sehat tuh? Iya, saya kurang dari jam 11 tadi nggak tahu kenapa ini. Iya. Kenapa? Enggak, biasa aja nih. Apa? Kondisinya kadang-kadang lemas gitu ya. Itu aja. Sebelum mendengar tuntutan itu, Mark sangat yakin jika dirinya tak pernah melakukan korupsi. Itu sebabnya akibat tuntutan itu, ayah Saskia dan Shiren merasa terzolimi. Jujurnya ya, secara hukum tuntutan ini bagi kami itu imajiner, ya, sesuatu yang sangat imajinatif gitu ya, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang terjadi di persidangan. Karena dalam persidangan itu kan secara sah dan meyakinkan tidak ada satupun yang terbukti bahwa Pak Mark Sungkar itu melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Tapi jaksa itu bisa berkeyakinan sedemikian rupa sehingga tuntutan juga sangat tinggi, yaitu 2 tahun bulan ya. Nah, ini bagi kita sesuatu yang sangat imajiner. Jadi kita akan mengajukan sangkalan-sangkalan atau bantahan-bantahan. Kita akan adu sesuai dengan alat bukti maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Mark Sungkar bersama tim kuasa hukumnya bersiap melakukan perlawanan alias bantahan karena Mark merasa bahwa selama masa jabatannya ia tak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pasal 3 ini kan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan
kesempatan, sarana, jabatan dan lain-lain sebagainya ya. Nah ini ya di luar daripada apa yang kita pikirkan ya. Jadi selama ini tim kuasa hukum juga tidak pernah menyangka bahwa jaksa itu bisa berani ya, seberani itu bisa menuntut dengan pasal 3. Karena Pak Mark itu sendiri kan bukan penyelenggara negara sebenarnya. Nah tapi apapun yang terjadi itulah yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami tim kuasa hukum dan dari Pak Mark Sungkar sesuai dengan agenda persidangan tadi untuk minggu depan tanggal 8 Juli itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pledoi ya. Jadi kami akan menyusun pledoi dan kami akan ajukan sebagai bantahan atau sangkalan atas segala tuduhan, dakwaan maupun tuntutan yang selama ini jaksa penuntut umum ajukan.